lagi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ada 10 golongan yang tidak diterima sholatnya, yang Allah tidak menerima sholatnya. Maksudnya hadirin, sholatnya tadi itu bukan kemudian tidak menjadi sesuatu hal yang baik, artinya tetap saja menggugurkan kewajiban, tapi nilai sholatnya itu di hadapan Allah sangat luar biasa. Apa ya istilahnya itu, layak belullah, Allah tidak menerima sholatnya disebabkan karena perilaku di luar eksternal daripada sholat itu. Nah, ini perilaku ini yang mempengaruhi sekali terhadap kualitas sholatnya. Siapa saja golongan yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah rajulun sholat wahidan bi ghairi qiraatin, seorang laki-laki yang sholat sendirian tanpa membaca apapun. Nah, hadirin, memang kejadiannya itu dari takbir sampai salam itu memang nggak baca apa-apa, gitu loh. Jadi memang Fatihahnya nggak dibaca, semuanya nggak dibaca. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tapi tidak cuma itu, dia membaca tapi tidak sampai kepada batas minimal dari ukuran fikih yang dikehendaki. Jadi kalau ukuran fikih itu yang namanya qiraah itu kan isma' li nafsi, memberikan dengar kepada diri sendiri, itu batas minimalnya, kan begitu Pak. Nah, dia sholat tapi bacaannya itu dirinya saja nggak mendengar apa yang dia baca. Nah, kalau dirinya saja nggak mendengar apa yang dia baca, lantas bagaimana bisa menilai bacaan itu sholat benar atau tidaknya? Dari segi makhrajnya, dari segi tajwidnya, dari segi panjang pendeknya, kan nggak bisa dinilai Pak, karena tidak terdengar apapun. Makanya ini yang harus kita jaga hati-hati, jangan sampai bacaan-bacaan, terutama adalah bacaan wajib sholat, itu kita tidak mendengarnya. Karena batasan fikih itu, bacaan-bacaan sholat itu adalah minimal isma' li nafsi, memberikan dengar kepada diri sendiri. Dari situlah baru bisa dinilai benar salahnya bacaannya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting sekali diperhatikan, bahwa ketika kita sholat, terutama bacaan-bacaan wajib, itu memang harus kita mendengarnya. Itu sudah pernah kita bahas. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah warajulun yusholli wala yu'ata zakatahu. Laki-laki ini Pak, tentang masalah zakat. Sholatnya kenceng tapi zakatnya nggak ditunaikan, sholatnya tidak diterima Pak. Ini kan faktor eksternal yang mempengaruhi sholat kita, kualitas sholat kita. Sholatnya kenceng tapi zakatnya diremehkan, apalagi zakat penghasilannya. Ini hati-hati sekali Pak. Nah, bagaimana golongan orang yang melarang untuk menekan zakat? Wah, ini bertentangan sekali Pak. Bertentangan sekali orang-orang yang melarang membayar zakat dengan syariah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dengan Rasulullah SAW. Hati-hati orang yang melarang pembayaran zakat ini, bahaya sekali. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, yang belum mau membayar aja kita gerakkan untuk membayar, apalagi yang sudah mau membayar, dilarang pula, bahaya sekali. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang nggak mau membayar zakat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah pernah kita bahas tentang bagaimana zakat tadi Pak. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihuna, seorang laki-laki yang menjadi imam tapi tidak disukai oleh kaumnya. Nah, hadirin, ini bisa terjadi karena faktor internal sholatnya atau juga faktor eksternal perilaku imam itu sendiri. Jadi maksudnya begini Pak, ada seorang imam yang memang mohon maaf bacaannya, fikihnya, standar sholatnya itu belum layak menjadi imam. Sementara di makmumnya itu memang ada seseorang yang memang mumpuni untuk menjadi imam, tapi orang ini tetap kekeh mengambil dirinya sebagai imam karena hal-hal lain yang dia inginkan. Ini bahas sekali, sehingga makmumnya itu saling berbisik lah ya. Sebenarnya kan
bacaannya aja masih kayak gitu kok jadi imam. Oh ya sadar diri kan gitu kan. Orang-orang kan bilang begitu akhirnya. Nah, ada kejadian memang seperti itu. Tapi kalau sekedar indah dan tidaknya bacaan, kemudian lama pendeknya rukun yang dikerjakan, nah ini sudah subjektivitas, Pak. Jadi ada makmum itu yang memang menyukai imam yang agak panjang rukunnya, ada. Karena ada yang sampai ke saya itu, Pak, saya suka sholat di sana. Loh, kenapa? Tenang, Pak. Imamnya nggak buru-buru, saya tenang. Nah, itu ada. Tapi ada juga yang, Pak, saya lebih suka sholat di sana. Loh, alasannya, imamnya nggak terlalu lama-lama sholatnya, sehingga kita ini cukup untuk membaca, tidak buru-buru, cukup, sehingga tidak ada waktu untuk ngelamun gitu. Kadang kita ini kalau imamnya itu terlalu panjang dalam rukun kan, kadang kita ngelamun juga itu. Atau imam yang terlalu panjang dalam membaca surat itu, kadang kita sampai ragu-ragu, tadi sudah baca Al-Fatihah belum ya, sampai kayak gitu kan. Nah ini kan macam-macam kejadian. Nah itu masalah selera kalau itu. Tapi kalau sudah menyangkut nada-nada juga begitu, Pak. Bahkan gini loh, nah ini banyak versi, banyak argumen ya kan. Ada orang yang memang bermakmum memilih imam yang bacaannya bagus sekali, yang qiraah gitu kan. Nah hadirin, ada yang berpendapat begini, hati-hati juga, jangan sampai sholat kita ini terlena keasikan gara-gara kita mendengar bacaan imam yang bagus. Kenapa? Karena kita sholat ini harus tetap fokus derajat ihsan, yaitu derajat ihsan itu seakan-akan kita betul-betul melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa menghadirkan rasa itu, hadirkan rasa bahwa kita ini benar-benar diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sholat itu tidak boleh memikirkan apapun kecuali hanya fokus penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat begitu, Pak. Sehingga hati-hati jangan sampai kemudian nikmatnya, enaknya kita mendengar bacaan itu kemudian sampai kita terbawa larut dalam sebuah situasi di mana kita justru malah nggak ingat ketika itu kita sedang menyembah Allah. Nah kan itu, Pak. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ada berpendapat karena bacaannya enak didengar sehingga malah saya bisa terus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ada juga yang begitu, Pak. Nah ini sudah masalah selera. Nah ini faktor yang internal, bahwa memang ada seseorang yang nggak sadar diri kemudian memaksakan diri menjadi imam sehingga makmumnya malah nggak menyukai. Tapi ada juga faktor kelakuan eksternal dari oknum tadi yang membuat kaumnya membencinya, tidak layak untuk menjadi seorang imam. Ada imam tapi kelakuannya Masya Allah, kemana-mana masih pakai celana pendek, terbuka auratnya. Ya makmumnya kan sama itu jadi imam kok masih pakai celana pendek sih, ya kan itu toh. Atau ada seorang yang menjadi imam tapi masih gemar membeli siji gitu misalnya, naudzubillah min dzalik ya kan. Zaman itu kan imam, iya, tapi kalau dapat rezeki dari jalan lain kan ya siapa tahu, malah begitu pula alasannya kan itu, Pak. Ini kan bahaya sekali. Akhirnya umatnya malah tanya, zaman kan orang soleh toh, tentu dekat dengan Allah ya, sekalian minta saja 4 angka atau berapa angka gitu. Nah, kan ini malah makmumnya rusak semua nanti akhirnya kan itu, Pak. Imam tapi kencingnya masih berdiri sehingga cipratannya masih kesana kemari lah, makmumnya kan jadi nggak mantep, Pak, ya kan itu. Ini imam tapi kok kelakuannya belum mau mencerminkan membantu sebagai seorang imam. Nah, akhirnya kaumnya membencinya. Bisa terjadi imam yang hadirin dibenci oleh kaum karena kelakuan di eksternal, di luar dari hal yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Nah ini juga perlu dihindari. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warajulun mamlukun abikun, ini budak yang lari dari majikannya. Kita tidak membahas hal ini, Pak ya. Kemudian hadirin, warajulun saribul khamri mudaminan. Nah ini sekali lagi, Pak, minum khamr itu, Pak, harus dijauhi. Memang kadang kita juga terbersit keinginan karena ketidaktahuan kita. Saya tuh sebenarnya juga pengen tahu, Pak Ustaz, tanda tanya, rasanya khamr itu kayak apa sih? Pengen juga sekali-kali mencicipi kan gitu, Pak ya kan gitu kan.
pengen juga sekali-kali mencicipi rasanya khamr itu kayak apa. Karena kalau kita lihat di film-film, kalau kita lihat mereka ini kayaknya minum arak, minum tua, minum apa ya, bir, minum, kok kayaknya enak sekali gitu loh. Hadirin, sebenarnya keinginan itu ketika muncul patut kita hilangkan saja lah Pak, buang jauh-jauh. Ingat hadirin, orang yang minum arak di dunia maka dia tidak akan merasakan araknya surga Pak. Wah, nah ini kan hati-hati Pak. Kan surga itu kan mengalir sungai yang sungainya itu jernih, bisa langsung dikonsumsi gitu Pak. Bayangkan Pak, kita ini kalau dalam pegunungan kemudian ada aliran sungai jernih bening sekali, kemudian kita duduk di samping sungai tadi Pak, kemudian kita bisa langsung minum air langsung dari sungai, itu kan terasa nikmat sekali gitu Pak. Nah hadirin, di surga juga begitu, tapi nikmatnya jauh lebih nikmat daripada dunia. Ada sungai yang mengalir air putih bening jernih, ada sungai yang mengalirkan air susu, tapi ada juga sungai yang mengalirkan arak Pak. Nah kita bisa langsung mengkonsumsi dari sungai itu Pak. Tapi kalau kita sudah menikmati arak dunia, kita nggak menikmati arak itu. Makanya keinginan itu kita wajib buang-buang agar kita nanti bisa menikmati arak di surganya Allah. Nah mabuknya nanti penduduk surga ya wallahu alam Pak, ya kan itu. Tentunya mabuknya nggak kayak di dunia, nyungsep sampai got parit gitu kan ya kan, sampai nggak karu-karuan, hilang rasa malunya Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah wa imra'atun zaujuha sakhitun 'alaiha. Ini untuk kaum perempuan. Kaum perempuan yang dimurkai oleh suaminya sebab perilakunya Pak. Jadi hati-hati kaum perempuan, jangan sampai mengundang murka suaminya sebab perilakunya. Misalkan begini Ibu, mohon maaf, berhubungan, dan ini kita juga sebagai kaum laki-laki harus menjaganya Pak. Jangan sampai kita ini menjadi golongan laki-laki yang dayus. Bahaya sekali. Kita ini harus melindungi, memprotek, membatasi, bukan membatasi, tapi terus mengawasi bagaimana perilaku pergaulan istri kita Pak. Maka ibu-ibu kalau diperiksa HP-nya oleh suaminya, jangan tersinggung. Itu memang seperti itu. Karena nanti apa yang menjadi perilaku istri kita, hadirin, itu kita bertanggung jawab penuh. Kalau ada seorang istri kok selingkuh, naudzubillah min dzalik, ya Pak ya. Apakah itu mutlak kesalahan istri? Enggak juga. Tengok dulu bagaimana pengawasan suaminya. Apakah melonggarkan ataukah sudah betul-betul membatasi dengan pengawasan yang ketat terhadap pergaulan istri kita. Kami saling percaya Pak. Oh tidak bisa Pak, Bapak mempunyai tanggung jawab penuh tentang bagaimana perilaku istri Bapak. Istri Bapak keluar buka aurat, Bapak ridho dengan buka auratnya, jenengan dapat dosa juga. Istri dapat dosa, suami dapat dosa. Itulah maka berulang kali saya sampaikan, andaikan kita tahu semuanya hadirin tentang syariah Islam, maka tidak ada perempuan yang tidak mau dipoligami, mesti mau. Karena di fasilitas hidup diberikan semua, kewajiban suami. Kemudian kalau tahu juga bagaimana tanggung jawab seorang suami kepada istri dunia akhiratnya, maka nyaris laki-laki tidak ada yang berani untuk poligami Pak. Karena khawatir nanti tidak mampu di dalam memberikan satu kepemimpinan yang baik buat istrinya, gitu loh Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah untuk kaum perempuan, jangan sampai mengundang murka suaminya. Tapi kalau perempuannya sudah melayani dengan baik, perempuannya sudah menjadi perempuan yang sholihah, perempuannya sudah menjadi istri yang layaknya istri yang baik dan sholihah, tapi suaminya justru yang berkelakuan yang nggak baik, ibu-ibu, yang sering marah tanpa sebab yang jelas, kemudian marah karena dari luar membawa sesuatu yang nggak benar, kan gitu Pak Bu ya. Nah itu bukan kemarahan, tentunya bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana kemurkaan yang mengundang sehingga Allah tidak menerima sholatnya seorang perempuan, dan mana kemarahan dari seorang suami yang justru malah kesalahan itu pada pihak suaminya. Itu jelas Allah Maha Adil. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
Wa imra'atun salat bi ghairi jadi seorang perempuan yang sholat tanpa menutup jilbabnya itu, tanpa hijabnya tidak menutup auratnya, tidak menutup rambutnya. Nah tentu kalau terbuka semua tidak. Dan ini sudah saya sampaikan berulang-ulang, ibu-ibu mohon hati-hati, jaga betul tentang aurat rambutnya, jangan sampai terbuka sedikit. Karena satu yang membuat terbuka aurat kaum perempuan itu adalah rambutnya yang keluar sedikit, yang kedua daerah di bawah dagu. Daerah di bawah dagu ini sering terbuka, padahal ini adalah aurat. Nah ini yang penting sekali untuk kemudian yang ketiga adalah mukena yang tersingkap sehingga telapak kaki nampak ketika sujud. Nah ini sering sekali ibu-ibu yang paham, karena ibu-ibu yang menjalani ini, yaitu adalah tersingkapnya telapak kaki perempuan karena tersingkapnya mukena pada saat sujud. Itu sering sekali membuat sholatnya batal. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal imamu al jabir wal jair, pemimpin yang sombong dan semena-mena. Ingat Bapak, ingat Ibu, kalau jenengan suatu saat jadi pemimpin, apakah itu ketua RT, ketua RW, wali kota, bupati, gubernur, presiden sekalipun, pokoknya tatkala menjadi pemimpin atau pemimpin organisasi atau pemimpin apa sajalah, ketika menjadi ketua, menjadi pemimpin, jangan sombong dan jangan lacut. Lacut itu mengkhianati amanahnya. Karena kalau sombong hadirin dan mengkhianati amanahnya, itu sholatnya tidak diterima. Pemimpin kok sombong, nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun aklu riba warajulun lantahna sholatahu anil fahsya'i wal munkar, yaitu laki-laki yang masih memakan harta riba. Ini berulang kali Pak, nanti suatu saat kita bahas tentang masalah riba ini Pak. Betul-betul hati-hati, paksakan diri untuk jangan sampai bersentuhan dengan harta riba. Yang terakhir adalah seorang laki-laki yang sholat terus tapi perbuatan keji dan mungkarnya juga tetap dilaksanakan. Jadi memang hadirin, kalau kita membahas tentang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ketika ada seorang yang sudah sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, dia menyalahkan sholatnya. Wah ini keliru Pak, bukan begitu. Jadi korelasinya adalah, oh ya saya sudah sholat, kalau begitu saya harus menghindari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika seseorang itu sholat tapi masih juga melakukan kemaksiatan ini, maka sholatnya malah tidak diterima oleh Allah. Gitu loh, korelasinya begitu. Jangan kemudian ketika seseorang tidak sholat masih maksiat malah menyalahkan sholatnya. Wah kan ini kacau Pak ya kan. Meninggalkan sholat itu saja sudah perbuatan keji yang paling luar biasa, apalagi nyalahkan sholatnya lagi Pak. Ini kan bahaya lagi. Jadi kalau kita sudah sholat, maka konsekuensi dari sholat itu kita juga harus memanage perbuatan kita. Jangan sampai sholat terus dikerjakan tapi kemaksiatan juga kita langgengkan. Nah ini naudzubillah min dzalik. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, beberapa golongan yang menjadi asbab perbuatan eksternalnya tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku itu sehingga sholat kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk yang ke depan insya Allah kita akan membahas hal yang berkaitan dengan doa, tapi terutama adalah doa yang akan kita bahas. Kita sudah mulai masuk ibadah yang kaitannya adalah hubungan horizontal, yaitu hadirin doa yang berkaitan dengan perbuatan dolim atau perbuatan aniaya. Nah ini bagaimana hubungan antara doa orang teraniaya kepada yang menganiaya. Nah ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Begitu juga doa-doa makbul itu bagaimana, dan bagaimana doa-doa yang tidak tertolak, tidak ada hijab. Semoga hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kita yang singkat ini menjadi asbab hidayah dari Allah dan menjadi asbab kita dimudahkan dalam taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kibar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.